utama pengorganisasian yang akan disampaikan oleh saya Elsa Anggraini dan rekan saya Febri Wulandari. Pengertian pengorganisasian dan desain organisasi. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan yang meliputinya. Desain organisasi didefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif, berangka jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Pengertian struktur mekanistik dan organik. Struktur mekanisme dirancang mendorong orang bertindak secara bertanggung jawab. Kewenangan mengambil keputusan bersifat sentralisasi. Bawahan diawali dan arus informasi mengalir secara hierarki. Organisasi mekanistik menekankan kepentingannya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Sedangkan organisasi organik adalah kebalikan dari struktur mekanik. Struktur organik mendorong fleksibilitas sehingga orang mudah berubah dan beradaptasi secara cepat pada produksi yang berubah. Organisasi ini menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Ada 6 macam elemen dalam desain organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departemen dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus membentang dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rantai kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Dan yang keenam, formalisasi. Sejauh mana pekerja-pekerja di dalam organisasi dilakukan. Adapun beberapa syarat utama pengorganisasian. Yang pertama, adanya sekelompok orang yang bekerja sama. Yang kedua, adanya tujuan-tujuan berganda yang hendak dicapai. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang keempat, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan. Yang kelima, adanya wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, adanya pendelegasi wewenang. Yang ketujuh, adanya hubungan relationship antara satu sama lain anggota. Yang kedelapan, adanya penetapan orang-orang yang akan dilakukan pekerjaan. Yang kesembilan, adanya tata tertib. Jadi, kesimpulannya yaitu pengorganisasian adalah proses pengusahaan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan guna mencapai tujuan. Hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.
Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan yang relatif tetap di antara berbagai tugas yang ada pada organisasi dalam menjalani kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Demikian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.